Baik, alhamdulillah. Selamat siang ya. Di Iya, sana sudah siang ya. boleh disapa pendengarnya Bapak. Selamat siang para pendengar RRI ST Sumba dimanapun saat ini sedang berada, mungkin di rumah, mungkin di kantor, atau mungkin dalam perjalanan. Iya. Selamat siang, senang bisa bertemu di udara ya dengan para pendengar RRI ST Sumba. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ini kemarin saya boleh cerita sedikit Bapak waktu saya share flyer bersama Bapak, semuanya mengenal Bapak sebagai Bung Kusnaini, sebagai komentator bola Bapak, dan dapat salam manis Iya, Bapak. iya, terima kasih. Iya, baik. Pendengar, kita akan membahas tentang peran Radio Republik Indonesia di era digital. Bapak, apa sih yang membedakan Radio Republik Indonesia dengan radio swasta di era digital ini, Bapak? Iya, sebetulnya secara umum kita memahami bahwa kita berada dalam situasi yang berbeda dengan beberapa waktu yang lalu ya. Iya. Kita saat ini sedang mengalami era yang namanya digital, era digitalisasi di mana banyak sekali perubahan, banyak sekali perbedaan dengan masa mungkin bukan hanya 10, apalagi sampai 30 atau 40 tahun yang lalu. Iya. Bahkan dengan 5 tahun yang lalu pun perbedaannya sangat banyak gitu ya. Kita memasuki sebuah era di mana sekarang orang bisa mengakses informasi sedemikian rupa dengan berbagai cara ya. Tidak hanya melalui koran, bisa melalui radio, bisa melalui televisi, bisa melalui media online, bahkan melalui media sosial. Kalau kita melihat survei-survei terkini, itu informasi yang diakses oleh publik itu banyak sekarang melalui media sosial. Nah, itu salah satu tantangan tentunya bagi media mainstream seperti Radio Republik Indonesia, bagaimana mampu tetap memberikan layanan informasi, bagaimana tetap menjadi pilihan sebagai sumber informasi, karena kita memiliki tanggung jawab dalam undang-undang penyiaran, kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan 3 hal penting kepada publik ya. Yang pertama, kita harus mampu menyampaikan informasi, yang kedua kita mampu mengedukasi, dan yang ketiga kita harus bisa memberikan layanan hiburan yang mencerdaskan. Iya. Ini saya pikir tantangan besar bagi RRI, bagaimana tetap up to date di tengah era di mana sekarang layanan informasi melalui begitu banyak platform dan begitu banyak akses yang bisa diberikan kepada publik untuk mendapatkan informasi tersebut. RRI tentunya harus melakukan adaptasi, harus melakukan penyesuaian. Makanya kita sekarang mencoba untuk bertransformasi, tidak hanya memberikan layanan melalui radio, tapi juga membuka kemungkinan orang mengakses informasi RRI itu melalui yang namanya media online. Yeah. Ada rri.co.id, orang juga bisa mengakses informasi dari RRI melalui platform audiovisual yang namanya RRI Net. Bahkan informasi RRI juga bisa diakses melalui layanan media yang lain, misalnya media sosial, entah itu Instagram, entah itu Facebook, entah itu YouTube. Banyak kegiatan RRI, siaran RRI yang juga bisa diakses melalui YouTube karena disiarkan secara streaming di YouTube kita. Jadi itu saya pikir upaya kami RRI beradaptasi supaya kita bisa tetap memberikan layanan kepada publik. Nah, kalau ditanya apa bedanya RRI dengan media, katakanlah lembaga penyiaran swasta, tentu perbedaannya pada misinya ya, pada misinya. Kalau RRI itu misinya seperti yang saya bilang tadi, 3 hal tadi, bagaimana memberikan layanan informasi, bagaimana mengedukasi publik, bagaimana memberikan hiburan yang mencerdaskan atau mencerahkan. Sementara kalau lembaga penyiaran swasta tujuan utamanya jelas untuk mencari keuntungan. Yeah. Bagaimana mereka bisa untung supaya bisa survive, bisa bertahan hidup. Kalau RRI tujuannya lebih ke hal-hal yang sifatnya mulia ya, untuk tujuan-tujuan kita bernegara tadi. Informasi, edukasi, dan hiburan yang mencerdaskan. Jadi perbedaannya sangat jelas. Karena itu memang tantangan bagi RRI jauh lebih berat dibanding teman-teman media swasta dari sisi konten, dari sisi program. Jadi tujuan-tujuan itu yang membuat kita harus lebih ini lagi ya, lebih effort lagi, lebih berusaha lagi supaya betul-betul bisa menjadi sumber informasi yang dibutuhkan oleh publik. Oke, baik Bapak. Seperti yang Bapak bilang tadi, kan sekarang RRI sudah beradaptasi dengan mungkin ada live streaming YouTube dan lain-lain. Apakah itu mengurangi? Iya. Karena radio itu pasti dikenal dengan suara yang didengar. Apakah dengan ada live streaming dan lain-lain itu bisa mengurangi nama radionya itu sendiri, Kak, Bapak?
menurut Bapak? Iya, memang ini tantangan seperti yang saya bilang tadi, bahwa publik sekarang mengakses informasi, mengakses hiburan. Sekarang orang mengakses hiburan melalui musik itu juga kan bisa menggunakan berbagai platform. Ada yang namanya mesin pemutar musik, dan itu sekarang sangat populer ya, entah itu Spotify, iTunes, macam-macam gitu ya. Nah, RRI harus mampu bersaing juga dengan itu. Jadi saya sering mengatakan pada masa yang lalu, kalau kita punya media, katakanlah koran, itu kita bersaing dengan koran. Pada masa yang lalu, kalau kita punya media online, kita bersaingnya dengan sesama media online. Dulu RRI bersaingnya dengan sesama radio, tapi di masa sekarang, di masa yang namanya era digital, di mana terjadi disrupsi, di mana terjadi konvergensi media, ya, di mana terjadi yang namanya orang menyebutnya sebagai era multi-platform, di mana satu lembaga memiliki berbagai platform untuk mendistribusikan kontennya. Kita ini tidak lagi mengenal yang namanya persaingan sesama platform, tapi satu bersaing dengan semua. Maksudnya RRI sebagai lembaga penyiaran radio itu bersaing dengan semua media, entah itu dengan televisi, bersaing dengan media online, bersaing dengan koran, bahkan juga bersaing dengan mesin pemutar yang namanya, yang saya bilang tadi, yang pemiliknya itu adalah para raksasa industri global. Itu yang namanya Spotify, yang namanya iTunes, itu kan bukan ada di Indonesia, adanya di mancanegara sana. Dan itu pemiliknya adalah industri global. Jadi kita sekarang ada di era di mana tidak lagi one against one, tapi one against all. Satu menghadapi semuanya. Betul. Karena itulah makanya kita juga bersaing dalam hal distribusi konten itu. Dan itu membutuhkan kemampuan kita untuk mengembangkan cara mendistribusikan konten. Nah, memang seorang berpikir bahwa kalau RRI nggak lagi mengandalkan radio, berarti nanti radionya tinggalkan. Justru bukan ditinggalkan. Kita berharap pendengar radio terus tumbuh. Pada saat bersamaan, cara mereka mengakses radio itu menjadi semakin banyak. Jadi pendengar radio konvensionalnya melalui radio yang kita kenal selama ini ya, katakanlah radio terestrial, itu akan tetap bertahan. Tapi pendengar radio digital itu akan bertambah. Karena orang bisa mengakses RRI melalui yang namanya aplikasi RRI digital. Melalui HP mereka. Orang juga bisa mendengarkan radio melalui platform media online. Karena kalau kita mengakses rri.co.id, di sana juga ada akses untuk mendengarkan RRI streaming, termasuk RRI RP Sumba. Nah, jadi radionya akan terus tumbuh sebagai lembaga penyiaran, tidak hanya melalui siaran terestrial, tapi juga bisa diakses melalui media online, melalui aplikasi. Mudah-mudahan ke arah sana nanti perkembangannya. Amin, Bapak. Karena memang radio ini mengikuti perkembangan zaman ya, Bapak. Boleh cerita sedikit, Bapak? Waktu saya di Kupang, waktu ditanya RRI ini bisa didengar tidak, ternyata kita sudah mempunyai aplikasi RRI digital yang bisa diakses dimanapun kita berada. Karena kalau melalui radio FM 96,9 hanya bisa menjangkau Sumba Barat. Ternyata dengan adanya RRI digital bisa dijangkau dimanapun kita berada di seluruh Indonesia ya, Bapak. Baik. Iya, betul. Baik, Bapak, menurut Bapak bagaimana sih RRI ini bisa memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan engagement dengan pendengarnya? Ya, ini yang paling menjadi tantangan besar bagi kita ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ini era di mana orang sekarang bisa mengakses informasi itu melalui berbagai platform. Nah, salah satu platform yang sekarang sangat digandrungi oleh publik itu adalah media sosial. Di Indonesia ini hampir 80% orang Indonesia itu punya media sosial ya. Apalagi anak-anak muda itu segala macam media sosial itu mereka punya. Dari mulai IG, Twitter, atau X sekarang ya, Facebook, TikTok apalagi. Macam-macam lah. Berbagai platform itu mereka punya dan mereka mengakses. Meskipun karakter media sosial itu juga berbeda-beda ya. Konten yang ada di TikTok biasanya berbeda misalnya dengan konten yang adanya di IG, konten yang ada di Facebook dan sebagainya. Karena itu cara distribusi melalui platform-platform itu juga berbeda-beda. Nah, sekarang kan ini sebuah opportunity bagi RRI, sebuah peluang. Jadi ini bukan ancaman kalau bagi saya. Ini sebuah opportunity, kesempatan untuk memanfaatkan media sosial untuk mendistribusikan konten RRI. Nah, makanya kita sekarang di RRI kami mendorong teman-teman untuk aktif memanfaatkan platform-platform media sosial tersebut sebagai sarana untuk mendistribusikan konten.
Nah, cuma memang karakter radionya harus tetap kita pertahankan. Iya, betul. Makanya saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan sosialisasi atau refreshing atau refocusing media sosial kepada teman-teman RRI, jangan kehilangan jati diri RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang mengutamakan siaran audio. Jadi konten-konten itu utamakan yang memiliki akses terhadap informasi yang ada di RRI berupa audio. Seperti kita sedang mengobrol saat ini gitu ya. Yeah. Nah, bagian-bagian dari obrolan kita ini yang bermanfaat untuk publik, yang menarik untuk disampaikan oleh kepada publik, dibuat base cut-nya, kemudian didistribusikan melalui konten katakanlah Instagram, diambil base cut dari diskusi kita hari ini tentang apa yang bisa dimanfaatkan oleh publik dari kehadiran RRI, itu ditampilkan melalui IG dalam bentuk base cut-nya, di mana audio menjadi kontennya. Begitu juga untuk konten di TikTok misalnya, begitu juga untuk konten di Facebook, untuk di X. Jadi tetap kita tidak boleh kehilangan jati diri RRI sebagai lembaga penyiaran yang mengutamakan audio. Pada saat bersamaan, seperti yang saya bilang tadi, kita harus mampu memanfaatkan platform media sosial itu sebagai sarana untuk distribusi konten. Jadi kuncinya itu, distribusi konten berupa audionya harus dipertahankan. Iya, betul. Jangan sampai Radio Republik Indonesia ini kehilangan jati diri. Kalau, iya, betul. Karena kita tetap bagaimanapun lembaga penyiaran publik yang mengutamakan audio. Kekuatan kita kan di situ. Iya. Dan kita memiliki pengalaman yang sangat panjang dalam hal itu. Dan itu harus kita gunakan pengalaman panjang, kekuatan kita itu untuk menarik minat para pendengar baru yang sekarang ini umumnya berasal dari generasi yang disebut generasi milenial dan milenial. Generasi Z, generasi milenial ini kan sangat besar jumlahnya, hampir 65% ya dari populasi kita ini kan generasinya di usia itu. Nah, kita harus manfaatkan mereka sebagai kelompok pendengar baru untuk menggantikan kelompok-kelompok pendengar di generasi yang ada di atasnya, generasi baby boomers misalnya gitu ya. Itu kan pelan-pelan mereka sudah semakin berkurang jumlahnya. Nah, yang sekarang sangat banyak generasi Z dan generasi milenial. Nah, saya sih optimis ya, karena RRI juga memiliki yang namanya Pro 2 ya. Channel Pro 2 itu kan memang dikhususkan untuk generasi muda. Nah, sebetulnya konten-konten Pro 2 itu banyak yang menarik ya, apalagi kalau misalnya mampu menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik, yang populer di kalangan anak muda dalam bentuk dialog, dalam bentuk talk show apapun, itu kemudian didistribusikan kontennya antara lain melalui platform-platform media sosial yang kita punya. Saya optimis kita bisa melakukan itu. Iya, pasti bisa Bapak. Dan ini Bapak, karena sekarang Radio Republik Indonesia ini sudah menggunakan media sosial ya Bapak, dan kita tahu sendiri sekarang itu hoax itu di mana-mana Bapak. Bagaimana sih RRI ini dapat menjaga kualitas dan kredibilitas informasinya di era digital yang memang penuh dengan hoax Bapak? Iya, ini juga tantangan besar bagi kita ya, karena fungsi RRI yang pertama tadi kan seperti yang saya bilang, menginformasikan kepada publik. Nah, pertanyaannya kan informasi yang seperti apa gitu ya. Yeah. Nah, bagi RRI standarnya sangat jelas. RRI ini wajib memberikan layanan informasi itu yang terpercaya, yang kredibel, yang terpercaya. Artinya informasi yang muncul dari berbagai platform RRI, entah itu di radionya, di RRI Net, di aplikasi, di media sosial, semua adalah informasi yang terpercaya. Nah, supaya bisa terpercaya itu, salah satu prinsip yang kita pegang adalah verifikasi. Makanya di dalam berbagai kesempatan kami juga selalu mendorong teman-teman untuk memahami bahwa RRI ini punya fungsi sebagai media verifikator, media yang memverifikasi informasi yang disampaikan kepada publik. Jadi RRI wajib memverifikasi semua informasi yang akan disampaikan kepada publik itu, memastikan bahwa informasi itu benar, baru disampaikan kepada publik. Nah, makanya dalam hal ini mungkin teman-teman di sebagian daerah mungkin merasa, wah RRI ini kadang-kadang terlambat informasinya dibanding media sosial. Oh iya pasti, karena di media sosial itu tidak ada proses yang namanya verifikasi, tidak ada proses yang namanya check and recheck. Okay. Tapi kalau di RRI, kami wajib memastikan informasi yang keluar itu sudah dicek kembali, recheck, sudah diverifikasi. Oh benar, ada peristiwanya. Kalau di media sosial kadang-kadang kita mendapati informasi yang namanya hoax ya, yang orang sering bilang
informasinya ternyata nggak ada, itu informasi palsu. Nah itu memang ini salah satu kelemahan media sosial ya, sebagai sumber informasi, dia tidak terverifikasi. Dan ketika tidak terverifikasi pun pelaku-pelaku yang menyebarkan hoax itu tidak bisa dijerat hukum. Karena undang-undang yang mengaturnya itu masih belum mampu sepenuhnya menjangkau ya. Ini tantangan juga bagi negara, bagi berbagai institusi kita ya, termasuk Kominfo, bagaimana menyiapkan perangkat hukum yang mampu membuat penyebaran hoax ini bisa diminimalkan, bisa diminimalisasi, bahkan kalau bisa dicegah. Nah, kalau RRI punya kewajiban untuk melakukan itu ya, melakukan verifikasi supaya tidak menyebarkan informasi melalui media apapun, termasuk media sosial, informasi yang tidak terverifikasi. Dan itu juga diimbangi dengan berbagai upaya kita melalui siaran radio atau melalui siaran media melalui platform media online, menyebarkan informasi yang sebenarnya dalam rubrik yang namanya cek fakta ya. Jadi mungkin kalau di RRI Pro 3 secara nasional itu ada yang namanya cek fakta yang biasanya disiarkan setiap akhir pekan Sabtu sore. Di platform media online kita juga ada rubrik yang namanya cek fakta, yang tujuannya itu untuk memerangi antara lain hoax ya. Berbagai jenis hoax itu kan sekarang banyak sekali. Ada yang namanya misinformasi, jadi informasinya dipelesetkan. Ada malinformasi, ada informasinya yang tidak utuh. Bahkan yang paling parah ada yang namanya disinformasi, itu informasi yang menyesatkan. Dan yang itu macam-macam hoax itu sekarang bertebaran di media sosial. Nah, RRI perlu sangat hati-hati seperti yang saya katakan tadi, karena kita ketika menyebarkan satu informasi, kita harus memastikan itu informasi yang terverifikasi. Makanya tugas teman-teman RRI ini cukup berat. Jadi tidak bisa sekedar mendapatkan informasi, tidak bisa langsung memberitakan, menyampaikan, tapi harus mengecek dulu, ini benar nggak kejadiannya, ini betul nggak ini pelakunya, ini betul nggak peristiwanya seperti ini. Jadi memang kita ini sebagai bagian dari pelayan publik, itu memang tugas kita cukup berat, tapi saya yakin teman-teman RRI tetap bersemangat untuk menjalankan fungsi sebagai pelayan publik ini. Iya, amin Bapak. Berarti memang setiap angkasawan atau angkasawati dimanapun di seluruh Indonesia yang bertugas memang harus membaca berita itu dari rri.co.id ya Bapak, tidak boleh mungkin dari portal berita lain, atau bagaimana Bapak? Karena memang RRI itu yang membedakan seperti yang Bapak bilang tadi, sudah diverifikasi agar tidak terjadi hoax seperti itu Bapak. Iya, jadi kalau mendapatkan informasi atau sumber informasi tentu harus dari berbagai sumber ya. Itu prinsipnya media kan seperti itu. Prinsipnya kita sebagai angkasawan, kita tahu berbagai informasi dari berbagai sumber. Tapi ketika kita mau mendistribusikan konten itu kepada publik, kita harus memastikan bahwa konten yang kita distribusikan itu adalah konten yang sudah terverifikasi. Nah, sumber yang sudah pasti terverifikasi adalah portal kita, rri.co.id. Jadi kalau sumber informasinya itu belum terverifikasi di portal kita, maka kita harus aware. Nah, ini benar apa enggak ya? Kita harus melakukan verifikasi sendiri. Kita harus melakukan check and recheck sendiri. Jadi memang itu yang saya bilang tadi, harus ada kesadaran atau awareness. Salah satu prinsip kita sebagai jurnalis itu kan prinsipnya ya, salah satu prinsip buat jurnalis itu kan ragu. Ketika kita mendapatkan informasi, kita tidak langsung percaya, kita ragu dulu. Benar nggak sih? Apa iya seperti itu? Nah, ketika kita memiliki awareness terhadap informasi dalam bentuk keraguan, maka itu adalah hal yang positif untuk membuat kita tidak sembarang mendistribusikan. Jadi kalau jadi wartawan atau jadi angkasawati RRI, prinsip yang dasar tadi, meragukan sesuatu, itu sangat penting ya, sangat dianjurkan untuk dimiliki supaya kita tidak mudah menggunakan jari-jari kita untuk mendistribusikan informasi. Jadi dapat informasi itu langsung hal pertama yang dilakukan adalah meragukan dulu, ini benar nggak nih? Ini betul nggak nih? Ini sudah terverifikasi belum? Jadi keraguan itu yang akan membuat kita menjadi aware, membuat kita waspada. Nah, ketika kita sudah melakukan verifikasi, entah itu melalui portal kita, melalui sumber informasi yang lain, melalui sumber informasi resmi, maka kita akan hati-hati dan membuat distribusi konten itu terjamin keabsahannya. Makanya saya bilang RRI mungkin tidak selalu menjadi yang tercepat dalam menyampaikan informasi.
Karena kita punya kewajiban melakukan verifikasi. Iya. Karena kita punya kewajiban untuk memastikan informasinya benar. Jadi yang penting itu informasi yang sudah didistribusikan harus benar, harus terverifikasi, sehingga tidak menjadi sumber informasi hoax yang baru. Informasi dari media sosial hoax itu kan udah banyak sekali. RRI nggak boleh nambah-nambahin. Iya, betul sekali Bapak. Bapak ini masih dengan Sumba Siang ini, dan kami mengajak juga pendengar interaktif di line telepon 0387 252 6661 yang mau bertanya mungkin tentang bagaimana peran Radio Republik Indonesia di era digital ini. Mungkin kita lanjut ya Bapak. Menurut Bapak, apa sih peran RRI dapat memerangi hoax dan misinformasi di era digital seperti yang Bapak bilang tadi ya, kita itu tugasnya kami para angkasawan dan angkasawati dalam mengecek hoax. Apakah itu benar sebelum kita menyampaikan ke publik atau itu tidak pantas disampaikan. Nah, bagaimana RRI ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-programnya di era digital, Bapak? Menurut Bapak? Iya. Jadi tadi yang pertama adalah sikap kita dalam hal ini terhadap isu, terhadap konten itu harus sangat clear ya. Kita ini harus memastikan bahwa setiap informasi yang kita sampaikan itu terverifikasi. Itu yang paling penting ya. Yang kedua, tentu dalam hal ini RRI juga punya kewajiban melakukan edukasi, karena itu tugas kita yang kedua, mengedukasi publik agar aware terhadap informasi yang terverifikasi. Ini yang namanya literasi digital ya. Ini tugas kita untuk meliterasi publik, memberikan pemahaman kepada publik supaya mereka paham bahwa dalam dunia digital saat ini banyak sekali tantangan dan ancaman yang mengintai. Nah, bentuknya bisa bermacam ya, bisa bermacam. Kita bisa membuat dialog-dialog dengan para ahli, dengan para stakeholder kita. Apa itu hoax, bagaimana menghindari hoax, bagaimana memerangi hoax. Itu harus dilakukan dialog-dialognya, termasuk dialog seperti ini ya. Ini dialog yang baik untuk memberikan awareness kepada publik tentang bahaya hoax itu antara lainnya. Tapi tentu tidak cukup dalam bentuk dialog-dialog. Cara penyampaian informasi yang dilakukan oleh RRI juga harus melalui bentuk-bentuk yang lain. Misalnya melalui iklan layanan masyarakat. Entah itu bisa juga melalui filler, bisa juga melalui bentuk-bentuk lain yang intinya membangun kesadaran terhadap upaya kita melakukan meningkatkan kewaspadaan terhadap hoax. Itu saya pikir harus dilakukan oleh RRI, membuat iklan layanan masyarakat, membuat filler dan lain-lain. Iya, ya Bapak, ini sudah ada telepon yang masuk, Bapak mungkin kita bisa. Halo, selamat siang. Selamat siang, dari. Halo, selamat siang. Ini dari mana dan dengan siapa? Dengan Israel di Waikabubak. Oke, Pak Israel, mungkin mau menanyakan langsung kepada Bapak Muhammad Kusnaini atau bagaimana? Silahkan. Begini, Ibu, saya ini pernah ke RRI. Iya. Saya menjadi narasumber juga di situ. Tapi saya mau mendengar ulang yang di RRI digital itu tidak bisa, Ibu, begitu. Nah, dia hanya sekali jalan saja itu kalau saya lihat. Nah, kalau bagusnya itu di YouTube. Tapi saya lihat di RRI itu alatnya itu masih minimalis sekali di Sumba. Saya juga. Oke, terputus. Baik. Oh iya. Baik, terputus. Mungkin kita akan lanjut lagi setelah ini. Mungkin apakah Bapak bisa mendengar suara tadi, suara dari penelpon? Ya, bisa kita jelaskan juga mungkin ya. Iya, oke. Jadi jadi memang itu juga tantangan bagi kita gitu ya. Artinya memang ada beberapa hal yang masih terus kita harus benahi. Kita punya aplikasi di mana tidak semua konten siaran yang muncul dalam aplikasi itu otomatis dapat diputar ulang ya. Mungkin tadi Pak Israel ya mungkin pernah menggunakan aplikasi radio serupa yang berasal dari luar negeri, di mana di aplikasi tersebut orang bisa memutar ulang siaran yang berlangsung 24 jam sebelumnya. Jadi kalau kita bersiaran hari ini pukul 11 waktu Indonesia Tengah, maka pada esok harinya sebelum pukul 11 waktu Indonesia Tengah, orang masih bisa memutar siaran kita. Itu memang salah satu akses yang dimiliki oleh aplikasi serupa di luar negeri yang masih menjadi tantangan kita.
di kita mungkin belum sepenuhnya bisa melakukan itu. Jadi kita mesin pemutarnya, aplikasinya itu ada, tapi mesin penyimpannya mungkin belum cukup untuk menyimpan semua informasi. Karena jangan lupa, RRI itu tidak hanya ada di Sumba, tapi ada di lebih dari 70 satuan kerja di Indonesia. Iya. Ada di Sabang, ada di Banda Aceh, Melaboh, ada di Takengon, ada di Jambi, ada di Pangkal Pinang, sampai ke Bovendigul, Merauke, ada 70 lebih satuan kerja. Itu memang membutuhkan tantangan kita untuk membuat aplikasi kita ini bisa menyimpan konten dari 70 lebih satuan kerja itu, supaya orang bisa memutar ulangnya. Ini masih menjadi tantangan kita. Cuma memang kalau kita menggunakan platform YouTube sebagai salah satu sarana siaran kita, dialog-dialognya itu atau apapun bentuknya itu masih bisa diputar ulang. Jadi mungkin Pak Israel ada beberapa konten yang memang sudah kan gitu ya, tapi tidak semuanya mungkin ya. Dan itu memang masih menjadi tantangan kita bagaimana meningkatkan layanan melalui aplikasi RRI Digital. Ke depan mudah-mudahan harapan Pak Israel bisa terpenuhi ya. Ya, terima kasih Pak Israel sudah bergabung bersama kami di RRI SP Sumba dan semoga menjawab ya. Karena memang banyak sekali Bapak, mungkin waktu mereka ke studio, mereka ingin mendengar kembali ketika tidak ada siaran streaming YouTube. Penasaran Bapak mendengar suara di udara seperti apa. Baik, ini masukan yang bagus dari Pak Israel. Ya, baik, semoga bisa ke depannya bisa menyimpan seperti harapannya Pak Israel ya Bapak. Iya, ada kurun waktunya memang, tidak mungkin disimpan. Siaran kita masih bisa didengarkan setahun lagi, nggak mungkin. Itu mesin penyimpanannya akan sangat berat. Biasanya 24 jam. Mudah-mudahan kita juga akan sampai ke sana. Iya, amin Bapak. Ya, pendengar kita masih akan dalam Sumba Siang ini membahas tentang peran Radio Republik Indonesia di era digital setelah siang satu ini. Bersatulah berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. FM 96,9 MHz, pendengar Anda masih dalam Sumba Siang ini. Masih bersama dengan Bapak Muhammad Kusnaini sebagai anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Halo Bapak, masih terhubung? Iya. Oke, Bapak mungkin kita lanjut membahas tentang peran RRI di era digital. Bagaimana RRI ini dapat dimanfaatkan maksud saya di era digital untuk meningkatkan perannya sebagai media informasi publik. Peluang apa saja yang Bapak lihat dapat dimanfaatkan RRI untuk meningkatkan perannya sebagai media informasi publik di era digital, Bapak? Iya, jadi tugas utama RRI seperti yang saya bilang ini kan ada 3 ya. Ada sebagai penyalur atau pendistribusi informasi, sebagai layanan edukasi, dan layanan hiburan yang mencerdaskan. Nah, layanan informasi ini menjadi tugas utama RRI ya, sesuai dengan hakikatnya sebagai lembaga penyiaran. Nah, sekarang ini salah satu yang mungkin juga perlu dipahami oleh publik. Salah satu tugas RRI dalam konteks informasi ini adalah ikut menyukseskan pembangunan ya. Jadi kita ini wajib juga membuat apa yang sedang dijalankan oleh pemerintah, program-program pembangunan, itu juga dipahami oleh publik. Itu juga didengar atau diketahui oleh publik. Makanya RRI kan berinisiatif membangun yang namanya studio siaran di Ibu Kota Nusantara, di IKN. Mungkin RRI adalah salah satu lembaga penyiaran pertama yang ada di IKN ya. TV belum ada di sana, radio lain belum ada. RRI sudah buka studio di sana tiap hari, sama seperti di SP di mana-mana ya, entah itu di Sumba atau di Tuban atau dimanapun. RRI tiap hari juga melakukan dialog-dialog, membuat konten-konten yang sumber informasinya sepenuhnya berasal dari IKN. Ini tujuannya antara lain untuk memastikan
bahwa publik mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah di Tuban, apa yang sedang berkembang di sana, informasi apa yang publik perlu ketahui tentang perkembangan IKN. Nah, itu tugas RRI antara lain itu ikut menyukseskan pembangunan. Nah, termasuk dalam konteks ikut menyukseskan pembangunan di level daerah, RRI juga bertugas ikut menyukseskan pembangunan di level daerah. Katakanlah RRI di Kupang ikut membantu menyukseskan program pembangunan di seluruh NTT, khususnya di kawasan Kupang dan sekitarnya. Begitu juga dengan di Sumba. Itu tugas kita antara lain. Nah, kan sekarang pertanyaannya bagaimana supaya informasi itu menarik bagi publik. Karena publik ini kan hakikatnya orang pengen dengarnya tuh informasi biasanya dalam istilah jurnalistik, bad news is good news. Iya. Jadi kalau beritanya pembangunan, orang aduh nggak begitu suka. Tapi begitu berita yang gosip, berita yang pertengkaran, itu orang suka. Viral, Bapak. Jadi kita harus bisa meramu informasi di mana good news is good news. Informasi yang baik, berita yang baik itu jadi informasi dan berita yang menarik. Itu tantangan kita sebagai angkasawan-angkasawati. Mengubah bad news is good news menjadi good news is good news. Makanya seperti yang saya katakan berkali-kali, cara kita menyajikan informasi, entah itu dalam bentuk dialog, entah itu dalam bentuk filler, dalam bentuk iklan layanan masyarakat, dalam bentuk apapun, itu harus selalu memikirkan, ini kira-kira masyarakat suka nggak? Nah, karena itu kita juga harus pintar memilih topiknya menarik atau enggak nih, topiknya kira-kira yang pas buat masyarakat yang seperti apa, obrolannya tentang apa nih, bagaimana cara kita ngobrolnya. Kalau gitu kita harus banyak memberi ruang bagi publik, supaya publik bisa memberikan pendapatnya, masukannya. Itu salah satu cara untuk membuat dialog lebih menarik ya, membuka akses publik untuk berdialog dengan narasumber, penyiarnya. Kemudian dalam membuat layanan masyarakat, iklan layanan masyarakat misalnya, cari bentuk ILM yang kira-kira masyarakat suka, cara penyampaiannya, dialognya, musiknya, dan itu akan membuat kita seperti yang saya bilang tadi, bisa menerjemahkan apa yang disebut dengan good news is good news. Ini memang menjadi tantangan besar. Nah, kita di RRI sekarang ini juga sedang concern gitu untuk berusaha membantu menyukseskan sejumlah program prioritas nasional ya. Yeah. Kita punya kewajiban untuk menyukseskan program pemerintah terhadap pembangunan IKN. Kita juga punya kewajiban untuk menyukseskan pemerintah di bidang penanganan stunting. Ini juga menjadi tugas RRI, bagaimana kita membuat publik aware bahwa kita masih ada problem stunting dan itu harus kita berjuang keras untuk mengatasi itu. Okay. Kita juga punya tugas untuk membantu pemerintah mengembangkan UMKM supaya UMKM yang jumlahnya sangat banyak ini mampu berkembang sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa. Supaya UMKM ini bisa naik kelas dari usaha mikro ke usaha kecil ke menengah, dan menengah suatu saat kita harapkan bisa menjadi usaha besar. Itu juga menjadi tugas RRI melalui berbagai bentuk kegiatan yang kita bisa lakukan, entah itu dialog, entah itu ILM, bahkan jika perlu kita melakukan siaran luar ruang langsung di lokasi UMKM itu berada, di lokasi di mana kegiatan itu berlangsung, mendekatkan diri kepada publik. Nah, itu saya pikir tantangan-tantangan yang mungkin bagi teman-teman di Sumba mungkin effortnya masih perlu luar biasa ya, karena jarak antar tempat masih sangat jauh, bahkan mungkin antar pulau. Saya memahami itu, teman-teman di daerah itu di kawasan yang bisa disebut sebagai kawasan 3T, tantangannya sangat besar. Karena itu kita melakukannya secara bertahap. Kita melakukannya secara gradual ya, pelan-pelan kita tingkatkan, pelan-pelan kita naikkan. Karena setiap daerah tentu memiliki tantangan yang berbeda. Betul. Mungkin nanti kapan-kapan Bapak bisa jalan-jalan ke Sumba, Pak. Insya Allah. Saya sangat tertarik, apalagi saya tahu di sana ada Wairebo ya. Iya, betul. Salah satu tempat yang menurut saya salah satu tempat yang terindah di dunia. Nah, ini mungkin juga mau saya sampaikan. RRI juga punya kewajiban untuk menyukseskan program di bidang pariwisata. Iya. Itu penting bagi RRI untuk memperkenalkan tempat-tempat wisata di masing-masing daerah. Seperti di Sumba ini, apa sih yang menarik selain Wairebo? Itu dibuat dalam bentuk filler dan ILM dan disiarkan oleh RRI Sumba. Itu wajib itu. Baik, Bapak mungkin kita tahan dulu, ada penelpon yang masuk kali. Bapak izin. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, bicara dengan siapa dan dari mana?
masih dengan Israel, Ibu. Oke, Pak Israel, tadi kita Ya, tadi lost terputus kontak, pulsa iya. saya habis karena telepon ke RRI. Oke. Ya, begini, Ibu. Saya mau RRI itu kalau bisa voice on demand-nya ada begitu. Voice on demand. Oke. Jadi kita bisa mendengarkan ulang. Terus yang kedua itu saya pernah mengajak RRI di Sumba waktu itu untuk siaran langsung dari luar. Waktu itu ada kegiatan Pemda itu waktu itu. Saya ngajak mereka untuk siaran di luar. Tapi kata petugas RRI itu tidak bisa karena alat mereka belum lengkap untuk siaran luar. Ya, melalui kesempatan ini saya minta untuk Bapak Kusnaini bisa membantu untuk mengadakan alat yang lengkap begitu di RRI sehingga suara masyarakat di Sumba Barat itu bisa didengar luas begitu. Oke. Terus saya sangat berapresiasi terhadap RRI Sumba itu karena mampu membuat ini konten YouTube. Konten YouTube itu bagusnya kenapa? Artinya kita bisa nonton dan dengar ulang gitu. Jadi yang bersifat sosialisasi, bersifat ini edukasi ke masyarakat itu kita bisa dengar ulang-ulang begitu. Oke. Tidak sekali jalan. Iya. Hanya itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak siang. Israel. Iya, menarik nih Pak Israel ya. Iya. Sangat positif ini pemikiran-pemikirannya. Jadi itu yang saya bilang tadi bahwa memang saat ini layanan voice on demand atau call on demand itu memang masih belum sepenuhnya bisa dilakukan oleh aplikasi kita ya karena keterbatasan tempat penyimpanan ya karena kita punya lebih dari 70 satuan kerja itu bagian dari upaya kita memang untuk membenahi karena yang namanya aplikasi kan setiap saat terus meningkat layanannya ya terus kita benahi tapi yang jelas memang ada beberapa konten yang sudah bisa diputar ulang di aplikasi kita ya entah itu layanan yang bentuknya features, mungkin kalau punya aplikasinya bisa dilihat ya. Ada beberapa konten features, ada beberapa konten musik, ada beberapa konten yang lain yang juga sebetulnya sudah bisa diputar ulang. Hanya memang tidak semua siaran kita itu bisa diputar ulang. Nah makanya YouTube itu salah satu alternatifnya. Terima kasih masukannya Pak Israel, kita akan terus benahi. Nah yang kedua terkait dengan siaran langsung. Ini juga tantangan bagi teman-teman di Sumba ya. Iya, betul Bapak. Semua satuan kerja RRI memiliki fasilitas dan perangkat yang lengkap untuk melakukan siaran langsung di tempat yang juga belum tentu mudah ya aksesnya ya. Jadi bagi teman-teman di Sumba tidak perlu kecil hati, memang ini tantangan kita. Ya mudah-mudahan sesudah ini nanti Kepala SP Sumba bersurat kepada direksi dan tembuskan ke saya, nanti saya akan mencoba mendorong supaya bisa dilengkapi apa yang kurang itu ya. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, kita memang harus terus membenahi kekurangan-kekurangan kita. Nah termasuk kekurangan itu adalah dari segi yang namanya kita sebut sebagai perangkat penunjang siaran. Nah teman-teman juga perlu memahami bahwa kita ini sekarang berada di era digitalisasi, di mana pada satu masa nanti radio juga akan mengalami yang namanya analog switch off seperti televisi. Nah ketika kita sudah masuk ke era analog switch off itu, sebetulnya itu juga tantangan besar bagi RRI. Karena perangkat siaran kita masih banyak yang belum digital. Masih banyak yang analog. Nah nanti semua perangkat siaran kita itu harus pelan-pelan bergeser menuju teknologi yang digital. Nah itu nanti akan menjadi tantangan besar juga bagi RRI. Dan yang mengalami itu nanti bukan hanya di Sumba, di seluruh Indonesia. Bahkan di Pulau Jawa pun masih banyak satuan kerja kita yang perangkat siarnya, teknologinya belum sepenuhnya digital. Yang nanti ketika terjadi yang namanya digitalisasi itu juga nanti akan menghadapi kendala. Nah, nggak apa-apa, tapi memang ini tantangan bagi kita ya. Hidup ini kan memang penuh tantangan, ya, termasuk bagi RRI. Tantangan kita adalah bagaimana beradaptasi dengan perubahan zaman. Salah satu perubahan zaman itu adalah perubahan teknologi. Kita bergeser dari teknologi analog sekarang menuju digital ya. Dan ketika itu terjadi, kita sudah harus siap. Makanya pelan-pelan kita benahi. Lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih ke Pak Israel atas masukan-masukannya. Dan tetap mendukung siaran-siaran RRI, tetap menikmati dan menyimak siaran-siaran RRI dan memberikan masukan-masukan yang positif. Ya, amin. Terima kasih ya Pak Israel sudah membantu menyuarakan Bapak. Semoga nanti karena memang Bapak jujur alat penunjang siaran di Sumba ini
agak kurang Bapak seperti yang dibilang Pak Ismail. Iya, saya paham. Iya. Jadi amin ya Bapak, semoga nanti suratnya bisa sampai tembusan ke Bapak. Segeralah bersurat. Oke, siap. Pak, kita lanjut mungkin Bapak. Apakah RRI ini juga berkolaborasi dengan media lain untuk memperkuat perannya di era digital atau memang hanya berdiri sendiri Bapak di RRI ini? Iya, kita ini tidak bisa menghindari fenomena yang namanya kolaborasi ya. Ini era di mana kita tidak bisa lagi bekerja sendirian mengatasi masalah-masalah digitalisasi ini. Kita perlu melakukan kolaborasi ya. Nah, kolaborasi itu tentu harus kita lakukan tidak hanya dengan, kalau di internal RRI kan kolaborasi itu ada bermacam bentuknya ya. Sudah ada kolaborasi antara platform-platform yang ada. Jadi katakanlah RRI mengadakan seperti contoh terakhir kegiatan Pekan Tilawatil Quran di Jogja. Itu sudah terjadi kolaborasi antara siaran kita di bidang audio, kita siaran langsung melalui 3, tapi pada saat bersamaan kita juga bisa menyimaknya melalui YouTube, melalui RRI Net ya. Iya. Itu kolaborasi internal ya. Nah, kolaborasi internal juga di lingkungan Satker itu juga terjadi dalam bentuk yang namanya siaran berjaringan ya. Ada siaran berjaringan berbagai satuan kerja yang ada di daerah tertentu untuk program tertentu, di mana siaran dilakukan di satu Satker, tapi Satker yang lain ikut menyiarkan. Itu juga bentuk kolaborasi ya. Iya. Tapi juga ada kolaborasi yang namanya kolaborasi eksternal. Nah, RRI sudah melakukan itu juga. Misalnya kita punya program siaran dengan negara-negara serumpun. Negara-negara seperti Malaysia, Brunei, Singapura, itu kita punya program siaran serumpun itu dalam bentuk budaya ya, siaran budaya. Karena Indonesia, Malaysia, Brunei, bahkan Singapura itu memiliki kesamaan budaya Melayu ya. Jadi dalam hal ini kita punya kerjasama kolaborasi dengan negara-negara tersebut, lembaga penyiaran di negara tersebut, di Malaysia, Brunei, dan Singapura, dalam bentuk siaran budaya yang disiarkan secara bersama-sama. Itu kolaborasi juga. Nah, kita juga punya beberapa kolaborasi yang lain ya dengan berbagai lembaga penyiaran yang lain, entah itu dengan lembaga penyiaran di Turki, lembaga penyiaran di China, lembaga penyiaran di negara-negara lain yang tidak sepenuhnya memang dilakukan melalui atau dilakukan oleh semua satuan kerja. Mungkin hanya satuan kerja tertentu, misalnya Pro 3 atau Voice of Indonesia. Jadi memang tidak semuanya melibatkan seluruh satuan kerja. Jadi kolaborasi itu memang harus kita lakukan. Kolaborasi itu di samping memberikan manfaat berupa informasi yang efektif, juga memberikan manfaat diseminasi. Jadi melalui siaran kolaborasi tersebut, RRI bisa dikenal oleh publik katakanlah Malaysia, RRI bisa dikenal oleh publik Brunei, RRI bisa dikenal oleh publik Singapura. Karena jangan lupa penduduk Indonesia di negara-negara tetangga kita juga cukup banyak dan mereka kadang-kadang perlu diingatkan kembali bahwa mereka punya yang namanya lembaga penyiaran yang bisa mewakili mereka meskipun sedang ada di luar negeri. Iya, rasa rindu mereka. Iya, jadi akhirnya saya ambil contoh gini. Suatu saat kita mengadakan siaran kolaborasi bersama dengan Malaysia dan Brunei. Itu banyak pesertanya yang kemudian jadi ngeh bahwa ternyata ada yang namanya aplikasi RRI Digital. Melalui aplikasi digital tersebut, pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia, katakanlah dia berasal dari Kupang, itu bisa tetap akses informasi RRI Kupang melalui RRI Digital. Kalau dia berasal dari Purwokerto, dia bisa tetap akses informasi RRI Purwokerto melalui aplikasi RRI Digital itu. Jadi akhirnya terbangun awareness, terbangun sosialisasi bahwa mereka tidak akan putus komunikasi dengan daerah masing-masing kalau mereka tetap terhubung dengan aplikasi digital, RRI Digital maksud saya. Iya. Jadi itu salah satu manfaat yang bisa kita raih, kita dapatkan dari kehadiran kerjasama atau kolaborasi tersebut. Iya. Baik, itu tadi bagaimana RRI dapat meningkatkan kualitas lewat media sosial dan media platform yang lainnya ya Bapak. Kalau dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusianya Bapak, apakah ada pelatihan tersendiri untuk menghadapi era digital? Karena biasanya kalau kita penyiar kan di belakang layar kalau biasanya begitu kan Bapak. Karena ada era digital kita harus di depan layar, harus live streaming. Apakah ada pelatihan khusus atau pelatihan tentang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri Bapak? Iya, jadi salah satu tantangan besar di era digital ini kan orang harus
bisa atau paham atau aware terhadap banyak platform ya. Jadi ini juga termasuk saya juga belajar ini. Saya di usia yang sudah tidak muda lagi juga belajar lagi tentang bagaimana berkomunikasi melalui media sosial, bagaimana membuat konten media sosial. Iya. Ini bagi generasi saya tentu tantangannya lebih besar dibanding generasinya Cantika ya. Iya. Ini lebih berat tantangannya, tapi kami harus belajar. Nah, karena itu di RRI kita juga punya program yang namanya pengembangan kapasitas. Orang itu harus bisa mengembangkan dirinya melebihi kapasitas yang dia punya. Jadi kapasitas dia katakanlah sebagai seorang penyiar, itu harus dia kembangkan lebih besar lagi, supaya dia tidak hanya jago dalam hal bersiaran, tapi juga jago dalam hal menjadi host sebuah talk show, menjadi host sebuah program podcast. Dia juga harus jago membuat tulisan, karena hasil dari obrolannya itu yang paling paham kontennya, paling paham isinya adalah orang yang mewawancara. Iya. Jadi dia kemudian bisa menumpahkan hasil wawancara itu, kontennya itu dalam bentuk media online, dalam bentuk tulisan di media online. Jadi kita harus bisa mengembangkan kemampuan diri kita supaya kita ini menjadi orang yang multitasking, multi talent dan multi platform. Jadi multitasking, multi talent, multi platform itu sekarang menjadi tantangan di era digital. Kita tidak boleh merasa terbebani. Waduh, saya nggak bisa ini, saya bukan orang. Justru cara berpikirnya harus diubah. Saya harus belajar ini, saya harus paham bagaimana cara menjadi seorang penulis, bagaimana cara menjadi seorang podcaster, bagaimana menjadi seorang media sosial, spesialis media sosial. Jadi kita harus belajar banyak hal. Dan itu harus dilakukan oleh semua orang atau semua elemen yang ada di LPP RRI. Tidak hanya yang ada di belakang layar seperti penyiar atau katakanlah teknisinya, tapi juga orang yang ada di luar bidang siaran. Teman-teman di LPU, teman-teman di TSB, teman-teman di keuangan, itu kadang-kadang punya potensi, punya kemampuan yang ketika dituangkan dalam bentuk konten, entah itu media sosial, konten hot podcast, konten media online, kadang-kadang ternyata bakatnya itu menonjol. Cuma selama ini tidak dimanfaatkan, selama ini tidak dikembangkan karena merasa bukan bidangnya. Yeah. Kita di era digital ini sekarang harus siap untuk menjadi manusia yang saya bilang 3 hal tadi. Kita harus bisa menjadi orang yang multi talenta, kita harus menjadi orang yang siap menjalani multitasking, dan pada saat bersamaan kita harus mengenali multi platform, berbagai platform yang ada. Dan memang ini di awal-awal akan terasa tidak mudah, terutama bagi generasi yang sudah yang seperti saya ini, yang usianya sudah tidak muda lagi, yang kemampuan belajarnya tentu berbeda dengan anak-anak muda sekarang yang cepat sekali belajarnya. Kami ini belajarnya ibaratnya kalau pakai mobil itu kecepatannya cuma 20-30 km per jam. Sementara generasi milenial, generasi Z itu belajarnya bisa 60-70 km per jam. Jadi kami mungkin akan ketinggalan dalam hal kecepatan belajar. Tapi kami tidak boleh berhenti belajar. Karena ketika kami berhenti belajar, kita semua berhenti belajar, maka kita akan ditinggalkan oleh perkembangan zaman. Iya, Itu masalahnya. Kita nggak mau ketinggalan zaman. Iya, mungkin ini agak di luar konteks Bapak. Iya. Sebelumnya kan Bapak komentator sepak bola. Apa sih bedanya waktu masuk ke RRI Bapak? Atau mungkin sama dulu Bapak? Boleh cerita sedikit? Iya. Iya, sebetulnya dunia yang saya geluti ini kan pada dasarnya dunia yang sama ya. Saya selama ini banyak dikenal sebagai orang yang siaran di televisi. Kemudian sekarang saya menggeluti dunia radio. Sebetulnya dunianya sama, sama-sama dunia penyiaran. Tidak ada bedanya, cuma bedanya mungkin platformnya. Kalau audio, kita RRI itu hanya mengutamakan selama ini ya, audio, di mana kekuatan kita ada di audio. Tapi kalau televisi, kita mengutamakan kekuatan audio dan visual. Makanya disebut sebagai media audio visual. Nah, bedanya audio visual dengan audio sebetulnya pada visualnya itu. Jadi ibaratnya begini, kalau orang siaran di radio itu bangun pagi, belum cuci muka pun, kalau dia punya suara bagus, kemampuan siaran bagus, orang nggak masalah. Nggak usah cuci muka, langsung siaran bisa itu. Tapi kalau di audio visual karena nggak bisa. Kita bangun pagi itu harus cuci muka dan harus dandan dulu, harus mandi dulu supaya kelihatan segar, supaya terlihat di visualnya itu menarik.
Nah, masalahnya sekarang sudah tidak ada lagi batasan audio dan audiovisual karena kita hidup di era multiplatform. Nah, teman-teman di RRI ketika siaran itu kan juga live streaming, live IG gitu kan. Kadang-kadang live Facebook gitu kan. TikTok. Nah, kalau belum mati rambutnya masih acak-acak kan jadi nggak menarik secara visual. Jadi tantangannya memang menjadi sangat berbeda dan itu membuat saya menjadi sangat tertantang. Saya masuk ke RRI, saya juga harus bisa membangkitkan awareness teman-teman di RRI bahwa kita ini sekarang hidup di era multiplatform. Bersiaran di audio itu sekarang hampir tidak berbeda jauh dengan bersiaran di audiovisual. Karena kita sekarang juga menampilkan visualisasi ketika siaran, entah itu melalui YouTube, melalui live IG, live Facebook. Dan itu akan membuat kita memenuhi standar-standar yang dipersyaratkan oleh platform tersebut. Kalau audio kan dulu suaranya yang harus menjadi kekuatan. Orang kalau suaranya nggak bagus nggak bisa jadi penyiar. Kalau sekarang mungkin suara tetap penting, tapi penampilan juga harus penting. Semua orang itu pada dasarnya cantik, semua orang itu pada dasarnya tampan. Kalau dia mau menonjolkan kecantikan dan ketampanannya itu supaya terlihat di audiovisual kecantikan dan ketampanannya itu. Nah, itu yang harus didorong ke teman-teman bahwa ketika kita berinteraksi dengan publik, publik juga ingin melihat kita ini menarik. Publik juga ingin melihat kita ini tidak hanya menarik obrolannya, dialognya, tapi juga menarik untuk dipandang. Nah, itu tanggung jawab kita juga itu untuk menjadi menarik, tidak hanya dalam hal bersiarannya, tapi juga penampilannya. Itu sebetulnya sangat dekat dengan media televisi dan media radio, sangat dekat. Yang mungkin yang berbeda kan begini. Kalau di radio itu memang kita persiapannya tidak serumit kalau kita di televisi ya. Kalau televisi itu kan jauh lebih rumit. Studionya tuh persyaratannya jauh lebih banyak, lampunya itu harus lebih banyak. Kalau di studio radio kan tidak sebanyak itu. Peralatan di industri televisi itu jauh lebih kompleks dibanding di studionya radio. Itu memang investasinya pun lebih besar. Tapi pada dasarnya cara kerjanya platformnya itu sebetulnya beririsan ya. Oke, memang pada intinya memang Angka Sound dan Angka Sound RRI harus multi talent ya Pak, harus bisa semuanya. Iya betul. Oke. Betul, termasuk kemampuan untuk sekarang ini yang sudah agak hilang di RRI itu yang namanya running atau siaran langsung olahraga. Dulu ketika saya masih remaja, saya itu kalau dengerin siaran sepak bola saya dari RRI. Kebetulan saya dulu tinggal di Bandung ya, jadi dari RRI, penyiar-penyiar RRI Bandung menyiarkan pertandingan tim nasional, pertandingan sepak bola waktu itu Liga Indonesia, ada Persib, Persija, Persebaya. Dulu saya dengarnya melalui RRI. Nah, sekarang bakat-bakat RRI di bidang siaran langsung itu sudah semakin sedikit karena siaran langsung sudah semakin jarang dilakukan oleh RRI. Ini juga menjadi tantangan. Sekarang RRI punya berbagai kerjasama dengan PSSI untuk menyiarkan pertandingan-pertandingan sepak bola di lingkungan PSSI. Entah itu tim nasional, entah itu Liga 2, entah itu Liga 3, sepak bola wanita. Nah, kita yang agak kurang sekarang, talenta-talenta yang mampu membuat siaran langsung pertandingan berupa play-by-play komentator itu. Nah, ini yang menjadi tugas kita juga untuk menghidupkan kembali bakat-bakat RRI di bidang itu ya, running atau reportase pertandingan. Apalagi sudah ada Bapak ya, mungkin bisa jadi pembicara atau narasumber nanti untuk pelatihannya khusus siaran luar sepak bola Bapak. Iya, kita kan di RRI sudah sering melakukan siaran langsung pertandingan tim nasional dan itu dirilis seluruh Indonesia ya. Nah, itu pada saat mereka melakukan itu saya kadang-kadang memberikan masukan, memberikan supervisi hal-hal yang perlu diperbaiki. Karena running pertandingan di radio itu berbeda dengan running pertandingan di televisi. Karena platform medianya kan berbeda. Jadi contoh kecil begini. Kalau di televisi, ketika saya siaran, ketika terjadi sebuah tendangan ke arah gawang dan meleset, saya mungkin cukup bilang, sayang sekali tendangannya meleset. Tapi kalau di radio nggak boleh. Iya meleset, tapi melesetnya kemana, gitu kan? Harus jelas. Orang tidak melihat kan? Jadi sayang sekali tendangannya meleset di sebelah kiri gawang Nadeo, sekitar 30 cm di sebelah kiri gawang. Jadi orang di radio tuh harus mendapatkan imajinasi. Oh, melesetnya itu di sebelah kiri gawang, 30 cm di samping gawang, baru tergambar.
Kalau televisi kan nggak usah kita bicara itu, karena di televisi udah terlihat gambarnya gitu loh. Iya. Tapi kalau radio itu kan tidak terlihat gambarnya, hanya terdengar suaranya. Maka harus dibangunlah imajinasi. Itulah yang disebut theater of mind. Nah, itu theater of mind itu salah satu bentuknya di situ. Bagaimana membangun imajinasi orang yang mendengarkan radio tentang apa yang disampaikan si penyiar itu tergambar dalam imajinasinya. Theater of mind itulah kekuatan kita di radio. Iya, betul. Kekuatan suara bagaimana orang-orang dapat membayangkan apa yang kita bicarakan gitu ya, Bapak. Iya, betul sekali. Oke. Bapak, ini sayang sekali karena memang waktu sudah hampir selesai, padahal masih banyak yang harus dibahas. Semoga nanti ada waktu-waktu lain, dan mungkin closing statement dari Bapak, apa sih harapan Bapak terhadap RRI di era digital ini, dan apa pesan-pesan Bapak untuk kami para angkasawan dan angkasawati mungkin di RRI? Silakan Bapak. Iya, saya yang pertama untuk RRI Sumba maupun satuan kerja yang lain ya, saya berharap bahwa teman-teman bisa terus menjalankan peran kita di bidang pelayanan informasi, edukasi, dan memberikan hiburan yang mencerdaskan itu dengan sungguh-sungguh ya. Ini tugas berat kita sebagai pelayan publik. Bagi teman-teman angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia, saya juga berharap untuk tidak lelah-lelahnya, tidak bosan-bosannya terus belajar, terus meningkatkan kapasitas, karena kita hidup di era di mana sekarang perubahan itu sangat cepat. Tidak lagi hitungan tahun, hitungan bulan, hitungan minggu, hitungan hari. Perubahan itu bahkan terjadi dalam hitungan jam, hitungan menit, hitungan detik. Kita harus terus belajar, harus berkembang sebagai individu. Nah, terakhir bagi pendengar RRI SP Sumba, saya berharap semua pendengar RRI dimanapun berada itu juga terus menjadi pendengar yang setia kepada RRI SP Sumba dan tidak bosan untuk memberikan masukan seperti Pak Israel tadi untuk kemajuan RRI SP Sumba dan sekaligus untuk menjadi semacam penyeimbang supaya kita selalu aware bahwa apa yang kita lakukan itu apakah benar bermanfaat, apakah benar sesuai dengan kebutuhan publik. Kita harus ada yang namanya penyeimbang, yaitu pendengar kita. Oke, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Kusnaini atas waktunya dengan RRI SP Sumba. Semoga nanti dapat berjumpa di Sumba ya Bapak, jalan-jalan ke Sumba. Amin, amin. Amin. Sehat selalu Bapak, salam untuk keluarga dan sukses selalu. Terima kasih. Baik, pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Muhammad Kusnaini, anggota Dewan Pengawas LPP RRI, bagaimana membahas tentang peran Radio Republik Indonesia di era digital. Setelah ini Anda akan mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 dari pukul 12 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Terus mendengarkan RRI Sumba dari Jalan Malada, nomor 1 Waikabubak.